Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Arianti, NIM saya 201010503201. Saya kelas 04 SMJE 031 dengan jurusan manajemen di Universitas Pamulang. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS Statistik 2 dengan dosen pengampu saya, Pak Iman Lubis, Sarjana Ekonomi MSM. Saya akan membahas 4 soal pertemuan dari pertemuan 10 dan sampai 18, di mana 4 soal itu akan saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, ini soal yang pertama dari pertemuan 10. Di sini ada soal atau tugas nomor 1. Dari 49 mahasiswa tingkat 3, diketahui bahwa rata-rata IPK-nya 2,72 dengan simpangan baku 0,4. Yang ditanya adalah, buat selang kepercayaan 99% untuk rata-rata IPK seluruh mahasiswa. Yang kedua, tentukan ukuran sampel agar selisih rata-rata sampel dengan rata-rata populasi pada selang kepercayaan 99% tidak lebih dari 8%. Ini jawaban saya dari pertemuan 10. Kita jawab. Yang pertama, diketahui N sama dengan itu total anggota atau total populasi. Di soalnya kan tadi 49 mahasiswa. Berarti N sama dengan 49. Ini N 49. X yang ada di garisnya itu sama dengan rata-rata, yaitu rata-ratanya 2,72 dan S simpangan bakunya 0,4. Kita jawab yang A dulu. Soal A, selang kepercayaan 99% untuk rata-rata IPK seluruh mahasiswa. Kita jawab dulu. Yang ini, alfa sama dengan 1%. Maka A per 2 sama dengan 0,01 bagi 2 sama dengan 0,005. Sehingga Z 0,005 sama dengan 2,575. Z dari 0,05, 2,575. Nah, sekarang kita yang bawah, yang ini. Rata-rata dikurang Z alfa dibagi 2 dikali standar deviasi per kuadrat dari total populasi yang tadi 49. Nah, ini juga sama, kurang dari rata-rata Z alfa bagi 2 dikali standar deviasi per kuadrat dari 49. Tadi kan udah diketahui rata-ratanya itu 2,72. Berarti kita pindahin 2,72 dikurang 2,575 hasil dari yang ini. Ya, dikali 0,4 yaitu simpangannya nih, simpangannya. 0,4 per populasi anggotanya tadi ada 49 anggota. Lebih kecil rata-rata dari 2,72, sama kita pindahin lagi ditambah 2,575 dikali 0,4 per kuadrat dari 49. 2,72 dikurang 0,128 lebih kecil dari rata-rata 2,72 ditambah buka kurung 0,128 tutup kurung. Hasilnya 2,591 lebih kecil dari 2,848. 2,59 itu kan 2,591 karena satunya itu kan di bawah 5 jadi nggak di bawah, jadi 2,59 lebih kecil dari 2,848. 4 di sini kan 8-nya 48 itu lebih dari 5 berarti 2,85. Ini hasil mengikuti nilai rata-rata yang mempunyai 2 desimal. Nilai-nilai dalam selang itu dibuatkan menjadi 2 desimal. Jadi contohnya ini. Jadi 2 desimal ya. Ini kan tadinya 2,848. Berarti kita jadiin 2 desimal berarti 2,85 karena lebih dari 5 ya. Nah, sekarang kita hitung yang B. Ini yang B. Yang B, ukuran sampel pada selang kepercayaan 99% dan error tidak lebih dari 8%. Sekarang kita jawab, sama kayak tadi. Alfa sama dengan 1%. Maka alfa per 2 sama dengan 0,01 bagi 2 sama dengan 0,005. Sehingga Z dari 0,005 itu adalah 2,575. Sama kayak ini ya. Nah, sama dengan
errornya itu kan dia tidak boleh lebih dari 8%. Nah, kita bulatin dulu ke angka dihilangin persennya jadi 0,08. Nah, simpangannya itu kan 0,4 dari soal yang tadi. Nah, rumusnya rata-rata sama dengan buka kurung Z alfa dikali defisiasi per 2 buka kurung lagi bawahnya bagi defisiasi standar sama dengan 2,575 dikali 0,4 per 0,08 karena trial errornya itu 0,08. Nah, hasilnya itu 12.875. Itu kita kuadratkan menjadi 2, hasilnya 165,7 atau kita bulatkan menjadi 166. Itu ya hasilnya. Untuk yang soal B hasilnya 166. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal selanjutnya saya ambil dari pertemuan 15 nomor 3, di mana soalnya itu tabel di bawah ini menunjukkan nilai rasa 12 responden mendoan yang dimasak dengan resep lama dan resep baru. Di mana 1 menunjukkan rasa yang sangat tidak enak dan 10 menunjukkan rasa yang sangat enak. Nah, di sini ada datanya. Ini datanya. Pertanyaannya yang ditanya, dari data di atas, lakukanlah uji tanda sesuai prosedur dengan alfa sama dengan 5%. Nah, berikut adalah jawaban saya. Ini soalnya kita tulis responden, resep lama, dan resep baru. Tandanya, kenapa bisa plus? Ini plus, yang pertama plus, min, dan sama rata ya. Kenapa bisa plus? Karena di sini resep lamanya itu nilainya 1 dan resep barunya itu 9. Berarti bagus dong. Berarti ada kemajuan, ada kenaikan, makanya kita kasih plus. Nah, sedangkan ini resep lamanya 6 dan resep barunya 4. Berarti menurun dong, berarti minus. Nah, ini resep lamanya 2 dan resep barunya 2, berarti 0. Berarti nggak ada yang plus, nggak ada yang minus. Jadi kayak sama gitu, jadi 0. Nah, semuanya juga begitu ya. Ini 2 sama 5 berarti plus, soalnya dia naik. Kalau misalnya ya resep lamanya lebih tinggi daripada resep baru, berarti dia minus. Ya. Nah, di sini diketahui nilai yang berpositif itu ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan nilai yang negatif ada 2. 1, 2. Dan nilai yang 0 itu ada 2 juga. 1 dan 2. Nah, N sama dengan 10. Kenapa 10? Karena yang positif ditambah yang negatif. Jadi 10. Kenapa yang angka 2-nya ini yang 0 itu nggak dibawa? Karena di sini dijelasin yang tanda 0 itu tidak ikut sertakan dalam pengujian. Jadi yang diikut cuman yang plus sama negatif, makanya hasilnya 10. Di sini N sama dengan 10, yaitu populasi Y lebih besar dari 10. Populasi Y lebih kecil 8 dikurang 2. Kenapa 8 dikurang 2? Karena dari yang positif negatif yang tadi, 8 dikurang 2, P, Y lebih kecil dari 6. 8 dikurang 2 sama dengan 6. Gitu. Nah, sekarang diperoleh peluang binominalnya. Nah, di sini kan udah ketahuan 6, berarti kita hasilnya itu 0,828. Kenapa hasilnya 0,828? Nah, lihatnya dari sini. Kan itu keseluruhannya itu totalnya ada 10. Yang 8 tambah 2 itu kan 10. Nah, itu kan hasil akhirnya tadi 6, berarti yang ini 828. Ini 828, ini 10 per 6. 828 atau 0,828. 0,828. Jadi, nilai populasi value yang didapatkan dikalikan dengan 2. Jadi, 2 dikali posisi value, populasi. Atau P value 2 dikali 0,828. Hasilnya 1,656 nih. 1,656. Sehingga
gagal tolak H0 karena p-value itu lebih besar dari 0,05. 0,05 itu kan signifikannya itu 5%, berarti kan 0,05. Berarti kan 0,05. Nah, karena hasil p-value-nya itu dia 1,656, jadi dia lebih besar dari 0,05 ini. Jadi kesimpulannya, dengan tingkat signifikasi 5%, cukup bukti untuk menyatakan bahwa resep baru yang dikembangkan oleh penjual mendoan ini lebih enak daripada resep yang sebelumnya. Kayak gitu, guys. Kita ke soal selanjutnya ya. Pertemuan 16. Nomor 2 yang soalnya itu, lakukanlah prosedur run test pada alfa sama dengan 5% untuk rangkaian data berikut. Perubahannya plusnya 4, minus, plus, minusnya 2, plusnya 2, minus, plus, plusnya 5. Dan ini adalah jawaban saya. Nomor 2 pertemuan 16. Ini perubahannya kita masukin soalnya yang plus-plusnya tadi itu, yang plus minus, kita masukin. Nah, kenapa ini bisa jadi 1? Kenapa ini bisa jadi 1? Karena kalau dia berderet begini, berarti 1. Berarti ini kan nggak berderet nih, ada minus, ada plus. Berarti itu hitungannya 1-1. Ini berarti kan ini berderet 1, ini 2, 3, ini 4, berderet 2, berarti 4, 5, 6. Ini berderet 2, 5, 6 yang minus, plusnya 5, ini berderet jadi 7. Berarti ya, ini hitungannya itu 1, ini 2, 3, 4, nih berderet, 5, nih berderet, 6, 7 berderet. Nah, diketahui R itu sama dengan jumlah deret. R itu sama dengan jumlah deret, N1 jumlah elemen data 1, N2 itu jumlah elemen data 2. Di sini R-nya 7. Kenapa 7? Karena ini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu jumlah deretnya. N1 12, tandanya positif. Berarti N1 itu bilangan. N1 itu yang tandanya positif ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ada 12. Dan N2-nya itu yang tanda negatif itu ada 4 nih. 4 tuh. 4 ya, berarti gunakan tabel F1 dan F2 dengan alfa sama dengan 5%. Ini alfa 5%, F1 sama dengan 3. Kenapa 3? Sekarang kita lihat ya. Nah, tadi kenapa F1-nya itu 3? Sekarang kita cari. Tadi N1-nya itu kan 12, N2-nya 4. Berarti kita cari dari sini, ini 12 ya, ini 12. Kita ke sini 4. Nah, 4. Nih. Berarti 3. Ini 3 ya. 3. Ini 12, ini 4. Nah, itu hasilnya 3. Nah, sekarang kita yang ke F2-nya. Nah, ini untuk F2-nya. Tadi kan F2-nya itu N1-nya itu 12, ini 12, N2-nya 4. Nggak ada ya, berarti 0. Nah, ini F1 sama dengan 3, F2 sama dengan 0. Tadi kan udah kita cari tahu dari mananya. Nah, sekarang kesimpulannya, jika nilai jumlah deret itu lebih kecil dari F1 atau jumlah deret itu kan 7 lebih kecil dari 3 atau 7 lebih besar dari 0, maka tolak H0, H0-nya ditolak. Nah, karena ini F1 sama dengan 3 dan F2 sama dengan 0, maka R itu jumlah deret, berarti 7 lebih besar dari F2 0, berarti itu sehingga H0-nya ditolak. Kayak gitu. Ya, ini rumusnya. Jumlah deret lebih kecil dari F1, jumlah deret lebih besar dari F2. Nah, kan di sini jumlah deretnya 7. Nah, 7 lebih besar dari 0, itu benar. Nah, berarti H0-nya itu ditolak. Kayak gitu ya, teman-teman. Selanjutnya, ini saya ambil dari pertemuan 13.
soal pertamanya ada latihan soal nomor 1. Di situ ada 12 rumah tangga yang merupakan sampel acak dari suatu penelitian. Antara lain dinyatakan tentang banyaknya konsumsi atas komoditi tertentu dalam satuan, harga komoditi dalam satuan, dan pendapatan dalam satuan. Kita ketahui bahwa permintaan komoditi tersebut untuk keperluan konsumsi akan dipengaruhi oleh harga X1 dan pendapatan X2. Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Nah, ini angka-angkanya. Ya. Nah, ini udah aku bikin. Tuh. Ini kan tadi soalnya X1 itu bilangannya 253, 354, 63, 3456. X2-nya 375, 47, 68, 64, 564. Yang Y-nya 5, 9, 6, 8, 8, 10, 9, 12, 7, 11, 7, 13. Nah, yang kita kerjain itu, kita ngerjain yang X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat. Dan setelah itu kita kerjain yang X1 dikali X2, X1 dikali Y, dan X2 dikali Y. Nah, ini hasilnya. Kita yang X1 kuadrat. Itu kenapa hasilnya 4? Ini kenapa hasilnya 4 ya? Kenapa? Karena X1 kuadrat berarti X1 ini dikuadratkan 2 kuadrat. Berarti jadi 4. Ini 25. Berarti 5 kali 5 atau 5 kuadrat hasilnya 25. Ini 3 kuadrat ada 9. 3 lagi ini hasilnya 9 lagi. Ini 5 kuadrat berarti 5 kali 5 25, 4 berarti 4 kali 4 16. Nah, seterusnya ya. Nah, ini X2 kuadrat itu sama kayak tadi. Ini X2-nya 3 berarti 3 kali 3 atau 3 kuadrat 9, 7 kali 7 49, 5 kali 5 25. Seterusnya ya. Nah, Y kuadrat juga sama. Ini 5 kuadrat berarti 5 kali 5 hasilnya 25, 9 kali 9 81, 6 kali 6 36, nah seterusnya ya. Nah, ini ada X1 dikali X2 berarti ini dikali X2 berarti ini 2 dikali 3 hasilnya 6. 5 kali 7 hasilnya 35. 3 kali 5 15 dan seterusnya. Ini juga ada X1 dikali Y berarti ini 2 dikali 5. Berarti X1 dikali 2 dikali Y 2 dikali 5 berarti hasilnya 10 dan seterusnya kayak gitu ya. Ini juga ada X2 dikali Y sama X2 3 dikali 5 berarti 15. Udah dihitung tadi, kita jumlahin ini hasil 2 tambah 5 tambah 3 tambah 3 tambah 5 tambah 4 tambah 6 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 itu hasilnya 49. Nah, yang lainnya juga ditambahin. Abis itu kita pindahin ke sini nih, pindahin ya yang tadi sesuai berarti X1 sama dengan 49, X2 sama dengan 65 dan seterusnya. Nah, rumusnya itu nih, N itu populasinya berarti 10. Ini rumus untuk X-nya doang. Berarti ini 10, 49, 65. Ini 49, 65. 49, 49 219 X 279 ini 279 65 219 377. Nah, untuk yang B0, B1, B2 itu dia yang 105, 455 dan 577. Nah, ini 105 itu dapat dari sini. Ini 455 dapat dari sini yang ada Y-nya, 577 juga dapat dari yang ada Y-nya ini. Hasilnya sama dengan sini B per A dikurang 1 sama dengan A minus 1 H sama dengan 1 per determinan A join A sama dengan 1 per determinan A join A sama dengan konfaktor di per determinan A sama dengan konfaktor adalah transformasi konfaktor K. K sama dengan K11, K12, K13, K21, K22, K23, K31, K32, K33. Nah,
Nah ini K11-nya itu dia 219 dikali 377 dikurang 279 kuadrat sama dengan 82563 dikurang 77841 sama dengan 4722. Sekarang kita yang K12 minus 149 dikali 377 dikurang 65 dikali 279 sama dengan minus 18,473 ditambah 18,135 sama dengan minus 388. K13 nya itu 49 dikali 279 dikurang 65 dikali 219 hasilnya 13,671 dikurang 14,235 sama dengan minus 564. Sekarang yang K21 nya 49 dikali 377 ditambah 279 dikali 65 sama dengan minus 18,473 ditambah 18,135 hasilnya minus 388. Kita hitung yang K22 nya itu sama dengan 3770 dikurang 4225 sama dengan minus 455. Dan sekarang K23 nya minus 2790 dikurang 3185 sama dengan 395. K31 nya 13,671 dikurang 14,235 sama dengan minus 564. K32 sama dengan minus 2790 ditambah 3185 sama dengan 395. K32 sama dengan 2190 dikurang 2401 sama dengan minus 211. Di sini determinan A sama dengan Q11 K11 ditambah Q12 ditambah Q13 ditambah K13. Determinan A 10 4722 dikali 10 nih 10 dikali 4722 ditambah 49 dikali minus 388. Nih minus 388 ini ditambah 65 hasilnya minus 564 dikurungin ya, dikurungin. Determinan A sama dengan 47220 dikurang 19012 dikurang 36660 sama dengan 24548. Ini A minus 1 sama dengan 1 per determinan A buka kurung kayak tadi K11, K12, K13, K21, K22, K23, K31, K32, K33 sama dengan 1 per 24548. Yang tadi dipindahin 4722 di sini minus 308 minus 564 minus 389 minus 455 295 minus 564 ini 395 minus 211. Nah sini B0, B1, B2 sama dengan 1 per 24548. Nah kayak yang tadi yang ini dipindahin ke sini, ini B0 nya B01, B0, B0, B01, B02 105, 455, 577. Nah ini B0 sama dengan 1 per 24548. Ini buka kurung 4722 105 ditambah dikurungin semua ya, dikurungin semua. Buka kurung minus 380, buka kurung 455 tutup kurung ditambah buka kurung minus 564. Buka kurung lagi 577 tutup kurung. Ini udah semua, ini dikurungin semua, terakhir 577. Ini hasilnya 495 810 dikurang 176 540 dikurang 325 428 sama dengan 0,2308. Yang B1 nya kita hitung 1 per 24548 dibuka kurung minus 388 tutup kurung buka kurung lagi 105 tutup kurung ditambah buka kurung 455 tutup kurung buka kurung lagi 456 tutup kurung ditambah buka kurung 395 tutup kurung buka kurung lagi 577 buka tutup kurung dikurang 40748 ditambah buka kurung minus 207 015 tutup kurung ditambah 27915 tutup kurung. Hasilnya 0,8086. Sekarang kita hitung yang B2 nya
B2 sama dengan sama kayak tadi 1/24 548 dikurungin semua, ini buka kurung minus 564 tutup kurung, buka kurung 105 ditambah buka kurung 395 tutup kurung lagi, buka kurung 455 tutup kurung ditambah buka kurung 211 tutup kurung, buka kurung 577 tutup kurung 59220 udah minus ya, minus 59220 ditambah 179725 dikurang 121747 sama dengan 0,0987. Nih. Jadi persamaan regresi linear berganda sama dengan Y sama dengan B0 tambah B1 X1 ditambah B2 X2 Y sama dengan minus 0,2 508 dikurang 0,8086 X1 dikurang 0,987 X2. Di sini ada B0 sama dengan 0,2508, artinya apabila X1 sama dengan X2 sama dengan 0, maka nilai Y aksen sama dengan 0,2508 dan B1-nya 0,8086, artinya apabila X2 kontan tetap kenaikannya X sebesar 1 saham satuan, maka menyebabkan dia sebesar minus 0,8086 kali. B2 sama dengan 0,8987, artinya kalau X1 tetap kenaikannya satu satuan, X2 menaikkan Y sebesar 0,0987 kali. Selanjutnya jawaban yang B itu transpose dari E sama dengan Y transpor Y dikurang B transpor X transpor Y. Nih, Z Y1 kuadrat dikurang 60 lebih kecil dari Y1 dikurang B1 sigma dari X 1Y dikurang B2 sigma X2 dikurang I1. Nah, tadi di sebelumnya kan itu hasilnya 893 dikurang minus 0 dikali 2508 dikali 105 dikurang 0,8086 dikali 455 dikali 0,0987. Nah, kita pindahin lagi, ini 893 dikurang 3340 dikurang 367 dikali 9130 dikurang 56949 sama dengan 441803. Nah, yang ini rumusnya E transpor E sama dengan sigma E. Nih. Tuh. Nah, berarti kan N dikurang 1, 10 dikurang 2 dikurang 1, 441803, ini dari sini, minta di atas, per 7 sama dengan 631147. Nah, sekarang hitung yang D2-nya. X TX minus 1 sama dengan adjoin minus 1 sama dengan 1 per 24548 kayak yang tadi. Di sini kurung 4722 minus 388 564 minus 388 45 minus 455 395 minus 564 395 dan minus 211. Sini kita pindahin 631147 hasil yang atas tadi itu dibagi per 24548 hasil dari yang ini nih. Nah, dikali 4722 sama dengan 12.1406 atau B0-nya 560 kuadrat sama dengan 34843. Yang bawahnya 63147 per 24548 buka kurung minus 455 tutup kurung sama dengan minus 11698 atau SB1 sama dengan S2B1 nya 1,0 hasilnya 108,5. Yang ketiga yang bawah itu 63147 per 24548 buka kurung
minus 121 sama dengan 0,3110 atau SB2-nya sama dengan S2 B2 sama dengan 0,5576. Selesai, berarti secara keseluruhannya ini yang ditanyain tuh merupakan kesalahan baku dari penduga B0, B1, dan B2. Cukup sekian video UAS saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan karena saya juga masih belajar. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.